Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan sedikit tentang babu sifatis shalah yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Yang akan kita bahas ini nomor hadisnya berapa nih? 278. Oke, teman-teman bisa sambil simak, nanti akan ada gambar di layar. Yang pertama ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita terjemahkan per kata ya teman-teman. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, idza qumtu, bila kamu bangkit, ila sholati, dari sholat kepada sholat, bila kamu bangkit maksudnya melaksanakan sholat itu, fa asbighil wudu'a, maka wudulah dengan sempurna. Thumma istaqbilil qiblata, thumma, kemudian, istaqbilil qiblata, menghadaplah ke kiblat. Jadi ketika kita sholat itu menghadapkan ke kiblat. Fakabbar, maka bertakbirlah setelah kita menghadap kiblat, kemudian bertakbir, Allahu akbar. Thumma kemudian iqra, bacalah, ma, apa yang tayassara, apa yang mudah, ma'aka minal qur'ani, apa yang mudah bagimu yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya suruh membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang itu menurut kita mudah untuk kita baca, sudah kita hafal, kita sudah, selain menghafalnya juga kita tahu kandungannya juga. Nah ini, oh ya, saya akan sedikit menyinggung ya teman-teman, mengenai sifat itu keadaan yang tampak ya, keadaan yang tampak atau ciri khas. Jadi kalau di sini kita rujukannya pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya teman-teman. Nah, maksudnya berarti ciri khas atau sifat sholat Nabi. Jadi sesuatu yang tampak yang ada dalam sholat Nabi. Nah, ini kalau kita membahas tentang sifat sholat, sudah pasti kita nggak akan luput dari rukun sholat. Kemarin kita sudah mempelajari rukun sholat ya teman-teman. Rukun sholat itu merupakan bagian penting dalam sholat. Ketika rukun sholat itu tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Dan sudah kita ketahui juga bahwasanya ketika rukun itu tidak terlaksana, itu nggak akan bisa digantikan dengan sujud syahwi. Jadi ini nggak bisa dilewatkan gitu teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dalam melaksanakan rukun-rukun sholat itu tadi. Teman-teman sudah tahu rukun-rukun yang ada dalam sholat itu apa saja. Ada niat, kemudian berdiri, harus takbir, membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, sampai membaca tasyahud akhir, selawat Nabi, kemudian salam, dan hal itu harus tertib ya teman-teman. Oh ya, menyinggung tentang hal tertib ini tadi, kita sudah membahas tentang hadis yang tadi kita baca ya teman-teman. Itu ada kata summa, dimana teman-teman sudah tahu bahwasanya summa itu artinya kemudian. Kalau kemudian kita ini gampangannya kita memaknai kemudian itu kalimat sebuah kata yang menunjukkan makna yang berurutan. Jadi ketika dalam hadis ini dikatakan summa, jadi kayak tadi misalnya setelah kita berwudu, summa staqbilil qiblata, setelah wudu kemudian menghadap kiblat, kemudian lagi fakabbar, kemudian summa, ada summa lagi di situ. Berarti
emang setelah kita takbir, setelah kita menghadap kiblat, kemudian takbir, kemudian membaca surat yang mudah bagi kita kayak gitu. Nah itu maksudnya kalau ada kata summa emang harus berurutan kayak tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau tertib itu tadi maksudnya harus berurutan dari awal sampai akhir kayak gitu. Tuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sudah sampai summa iqra. Kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal qur'ani. Apa yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Summarka. Kemudian summa lagi ini berarti setelah kita membaca surat tadi, summa kemudian irka, rukuklah. Nah ini perintah nih, summarka hatta sehingga tatma'inna raki'an. Nah ini nih yang penting nih, ini yang kita garis bawahi teman-teman ya. Tatma'inna itu tumakninah itu gimana ya, kayak tenang, damai. Jadi sifat sholat Nabi itu tatma'inna, tenang gitu loh, nggak cepet-cepet, tidak tergesa-gesa, jadinya harus perlahan. Tumakninah itu gerakannya benar, bacaannya benar, khusyuk dalam hati, dalam perkataan, dalam ucapan kita ketika mengucapkan doa dalam setiap bacaan sholat. Nah kayak itu. Tatma'inna raki'an, tumakninah dalam ruku. Nah, tipsnya gimana nih teman-teman? Ini aku ada sedikit tips ya buat teman-teman kalau mau tumakninah tuh gimana. Ketika kita sudah takbir, misal takbir mau ruku ya, ini kita sedang bahas ruku ya. Tatma'inna raki'an. Nah, ketika kita sudah takbir Allahu Akbar ruku, kemudian kita tahan dulu sebentar beberapa detik. Setelah itu, setelah kita sudah kayak ngejeda, ngepause gitu, sebelum kita benar-benar tenang, konsentrasi sama gerakan kita, rasakan dulu tarikan-tarikan yang ada di tulang belakang, di pinggang kita, itu nanti pasti kerasa. Kalau udah tenang kayak gitu, nah baru kita baca doa atau baca bacaan di dalam rukuk kita itu tadi. Itu resepnya, tipsnya kalau mau tumakninah ya teman-teman. Jadi jangan langsung baca selesai itu langsung sami Allah man hamidah gitu. Enggak, jadi kita jeda dulu sebentar biar tenang dulu hatinya, fokus sama gerakan sama bacaan. Nah lanjut ya, summarfa, kemudian berdirilah, hatta sehingga, ta'dila qa'iman, berdirilah dengan tegak. Oke teman-teman, jadi gitu tadi ya teman-teman, intinya dalam sifat-sifat sholat ini nggak lepas dari rukun sholat yang harus tertib tadi ya teman-teman. Kemudian setiap gerakannya harus tumakninah gitu. Oke, untuk hadis yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya jeda dulu ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Qiraatul Kutub akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Kami memilih kitab Bulughul Maram dalam bab sifat sholat halaman 278. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kami, mulai dari wudhu dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah, kemudian rukuk sehingga tumakninah, kemudian berdiri sehingga tegak atau i'tidal. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mulai dari sujud. Saya akan membaca teks hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Tsumma sujud, kemudian sujudlah hatta sampai tatma'inna sajida, sampai tumakninah dalam sujud. Nah, yang ditekankan di sini adalah sujud dengan tumakninah. Tumakninah itu bisa kita
artikan sebagai khusyuk dalam sholat, tenang dalam sholat, dan juga memikirkan hanya kepada Allah, tidak memikirkan duniawi. Kemudian teks selanjutnya yaitu summarfa hatta tatma'inna jalisa. Summarfa, kemudian bangkitlah dari sujud, hatta tatma'inna jalisa, sampai duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, sampai duduk dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud. Kemudian tsummasjud hatta tatma'inna sajida. Nah, di sini kemudian sujud lagi, tsummasjud, kemudian sujudlah hatta sampai tatma'inna sajida, tumakninah dalam sujud. Kemudian setelah tadi sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali. Kemudian di sini teks selanjutnya adalah summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Summa, kemudian af'al atau if'al, kerjakan. Summaf'al, kemudian kerjakanlah, dzalika, hal itu, fi sholatika, dalam sholatmu, kulliha, maksudnya dalam seluruh sholatmu. Di sini bisa kita artikan yaitu dalam seluruh rakaat sholat itu. Penjelasannya sama seperti sebelumnya, seperti berdiri, i'tidal dengan tumakninah, kemudian rukuk dengan tumakninah, dan lain-lain, itu sama ya. Kemudian teks selanjutnya yaitu akhrajahus sab'ah, riwayat Imam 7, wal lafdhu lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, wali Ibni Majah, dalam riwayat Ibnu Majah, bi isnadin Muslim, dalam sanad Muslim. Kemudian teks yang terakhir di sini dikatakan hatta tatma'inna qa'ima, hatta, sehingga, hatta sampai, tatma'inna qa'ima, sehingga engkau tumakninah dalam berdiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa membawa manfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.